Gak apa-apa sambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayun. Muhammadur Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumil qiyamah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Coach Royta Ramli yang kami hormati dan uti-uti yang insya Allah senantiasa dalam limpahan rahmat Allah. Tak henti-hentinya kita menghaturkan rasa syukur kepada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim atas semua limpahan rahmat dan nikmatnya yang tak bisa kita hitung sehingga dalam kehidupan ini dan khususnya pada pagi hari ini Allah anugerahkan kita nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat waktu untuk bersua kembali dalam kajian virtual Salsabila pada pagi hari ini untuk melanjutkan materi bahagia menghafal Asmaul Husna bersama coach kita Ustadz Faisal Ramli. Mudah-mudahan Allah Al-Muhaimin, Al-Alim memudahkan kita untuk menghafal Asmaul Husna dan memasukkannya ke dalam jiwa kita, hati kita, pikiran kita, dan kita amalkan dan insya Allah menjadi solusi dalam untuk menyelesaikan masalah-masalah ujian dalam kehidupan kita. Dua hal yang kita selalu ingat dari Ustadz, dari Coach Ramli yaitu everything will be okay dengan Asmaul Husna Ustadz ya, Coach ya. Dan ujianku adalah jalan menuju surgaku. Insya Allah. Duitnya ada di tangan berapa? Ya kan? Baiklah, demikian mukadimah dari kami. Misalnya, Coach untuk memulai kajian Asmaul Husna dan kali ini bagian keempat ya, Coach. Ya, Kemarin kita yang satu dua kita terakhir di Rumah Budian sudah dibahas sampai nomor 21 sampai 30. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan mungkin sampai 50 supaya kita tinggal dua kali lagi, Coach, siap, pertemuan. siap. Insya Allah. Saya nanti di kajian ketiga dari sekarang itu penuh closingnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Kemala, Bunda Dian, dan teman-teman semua, sahabat pecinta Asmaul Husna. Ya, kita satu kesamaan kita yaitu sama-sama ingin sekali jadi bagian dari ngejagain Asmaul Husna. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan halalan thayyiban mubarakah wa amalan mutaqabbalah. Uh, Ya, alhamdulillah, Ayah Bunda, ini berarti pertemuan keempat ya, dan Ya. harapannya kita bisa tambah lagi 20, jadi 50. Namun sebelum nambah, Bunda-Bunda semua, ingin sekali saya memastikan bahwa Asmaul Husna ini sebuah senjata hidup yang memang Maaf bukan Ustadz, cuma suaranya bisa sekedar, lebih gede Ustadz, agak oh, kecil kurang besar suaranya. ya. Ya. Cek, cek, sekarang lebih besar. Agak mendingan tapi masih kurang. Nah, oke, coba yang ini. Cek sekarang, udah Ya, bisa, Bun? bagus, bagus, bagus. Bagus ya, tapi Ya, yang ini. Oke, sekarang jelas ya. ya jelas Ustadz. Ya, baik. Eh, bahwa selesai itu bukan cuma sekedar untuk dihafal, tapi dia memang sebisa mungkin jadi senjata hidup kita. Dan senjata itu memang harus diasah terus, dipertajam. Ya, percuma kita punya samurai, misalkan ya, panjang, kita jago makainya, tapi nggak diasah, nggak tajam. Ya, dia nggak bisa untuk dipakai maksimal. Asal usul ini memang harus diasah terus dengan cara apa pengasahnya? Yaitu dengan murojaah. Ya, maka mengingatkan diri saya dan bunda-bunda semua, jangan ada satu hari pun yang terlewat tanpa murojaah Asmaul Husna. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dengan biasakan setiap pada sholat. Ya, terserah misalkan mau eh, yang khusus aja Asmaul Husnanya boleh. Misalkan tadi ya Kudus, ya Mu'id, ya Safi terus saja nggak apa-apa.
sambil didalamin hikmahnya. Atau kalau lagi belajar gini, saran saya memang dia semuanya ya dari Ar-Rahman, dari Ya Rahman ya kalau lagi meroja pakai ya aja. Karena sambil ngobrol sama Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik terus sampai hafalan kita. Ya, dan itu akan jadi senjata yang benar-benar insya Allah jadi kepake dalam kondisi apapun. Insya Allah ya pikiran kita, tubuh kita dia akan merespon dengan Asmaul Husna. Dan jangan bikin jangan beranggapan susah. Insya Allah ini akan mudah. Lama-lama Bunda bisa target kita ya. Lama-lama Bunda ini bisa mengambil Asmaul Husna yang paling tepat dalam setiap kondisinya. Ya, dan 1 sampai 30 hari ini mudah-mudahan sampai 50 itu sudah setengahnya dan itu sangat cukup untuk berbagai macam permasalahan hidup kita. Dan Bunda memang uniknya seorang mukmin ya, seorang muslim yang beriman, semakin tinggi pemahaman agamanya, bisa jadi semakin tinggi juga ujiannya. Itu memang hadis Rasulullah. Jadi jangan heran Bunda Heni, Bunda Dian, dan bunda-bunda yang lain ketika kita merasa ujian kita makin berat, berarti tandanya Allah makin percaya bahwa keislaman kita makin tinggi, iman kita makin tinggi. Maka diuji sama Allah yang lebih tinggi karena Allah tahu kemampuan kita. Ya justru itu tanda kita bersyukur ya bahwa ya Allah, Allah percaya sama kita dikasih ujian yang begini berat. Ya maka yakinin bahwa itu justru tandanya Allah perhatian banget sama kita. Ya maka dengan Asmaul Husna justru kadang kita bukannya fokus sama masalahnya Bunda, tapi fokus dengan rasa syukurnya. Jadi walaupun tadi ada penyakit apapun ya, terus kita pakai Asmaul Husna yang berhubungan dengan penyakitnya, saran saya jangan lupa juga hubungan Asmaul Husna yang penuh dengan rasa syukur. Makanya kalau di program kami ada program namanya Detox ya, Detox with Asmaul Husna. Itu 1 bulan programnya, itu minggu pertama itu nggak ngomongin penyakitnya. Minggu pertama itu ngomongin ya Allah, ya Syakur, ya Karim, ya Halim. Allah yang maha menerima rasa syukur, ya Allah yang maha pemurah, Allah yang maha apa namanya balas kasih, dan itu yang terus kita dawamkan, yang kita murojaahkan. Kenapa? Karena dengan begitu ya maka nanti Allah ridho sama kita, Allah nenangin hati kita, baru beresin masalahnya insya Allah lebih mudah. Jadi makin banyak yang kita hafal, ya insya Allah makin tajam senjata kita. Makin rajin kita murojaah, makin berguna ya senjata kita, ya insya Allah. Nah, di pagi hari ini bunda-bunda semua, kita insya Allah akan nambah 20. Jadi siap-siap aja, dan memang butuh effort ya, pasti nggak mudah juga memang proses menghafalnya, tapi kalau sudah biasa, saran saya jangan fokus sama Asmaul Husnanya, fokus sama ceritanya aja. Ya, fokus sama ceritanya aja. Jadi nanti Bunda itu kan saya yakin Bunda jago banget mengingat cerita ya. Tapi kalau menghafal Asmaul Husna memang metodenya nggak gitu. Ya, bukan menghafal Asmaul Husna tapi mempersiapkan wadahnya. Nah, kalau 1 sampai 30 apa sudah lancar semua? Sudah rajin murojaah? Diulang aja, diulang kalau Diulang-ulang sedikit apa ya. biar diingat lagi, ya biar di rewind dulu, Ya. ingatkan di rewind dulu gitu supaya nyambung nanti Saya ceritanya nggak gitu. ngulang materinya. Ya, saya nggak ngulang materinya, tapi saya coba pancing cara ngambil Asmaul Husnanya dulu ya, biar Bunda terbiasa cara menggunakan metode kita. Eh, Metode kita itu rahasianya ada 3 ya Bunda. Pertama adalah tahu dulu eh, lokasinya. Lokasinya ada di mana nih? Ya, lokasinya dan posisi ya. Lokasi dan posisi itu satu kesatuan. Jadi kalau ditanya nomor 25, maka kita harus tahu nih ada di ruang 2 pastinya ya, Ruang 2. diagonal 1 paling akhir. Nah, itu 2. pertama, harus tahu itu dulu. Yang kedua, rahasianya adalah Bunda harus tahu gambarnya dan ceritanya. Ya, jadi pertama lokasi dan posisi, yang kedua gambar dan ceritanya itu satu kesatuan. Yang ketiga barulah dia muncul Asmaul Husnanya dan artinya.
Jadi selalu alurnya 3 begitu. Nah, kalau ada masalah ngeblank, ya misalkan, kalau saya ditanya nomor 25 nggak keluar ya gambarnya. Nah, itu berarti ciri-cirinya adalah ketika kita masuk ke ruang itu, dia imajinasinya nggak kuat. Ya, maka diulang lagi murojaahnya. Murojaahnya dikuatin lagi, dipelajari lagi gambarnya, ceritanya, sampai dia nempel gambarnya dan ceritanya. Nah, kalau nomor 1, nomor 2 Bunda sudah dapat, nomor 3 itu otomatis. Ya, makanya kesalahan pembelajar metode kita adalah dia pengen langsung nomor 3 aja. Nomor 25 A itu nggak dapat. Gitu. Dia langsung nyari asal usulnya susah, itu nggak dapat. Karena memang metode kita bukan begitu. Metode kita adalah cari dulu ruangannya. Oh, yang ada gambar Rahman Rahim main bola basket nih, ruang 2 kan ruang olahraga. Nah, itu dulu pertama. Oh, di diagonal 1 paling terakhir, oh si Rahman Rahim lagi main basket dan mereka berselisih. Ya, oh, nomor 25 paling akhir. Oh, si Rohman yang tangannya ke bawah jempolnya, pakai baju MU, terus ada kaosnya nama apa? Namanya Ozil. Asmausanya apa? Jadi keluar Al-Muzil. Allah yang Maha menghinakan. Nah, jadi metode kita, Bunda, sebenarnya metode yang sederhana ya, tapi powerful. Asal, kuncinya nih ya, asal memang harus rajin murojaah awal-awal. Ya, awal-awal harus rajin murojaah. Kalau udah nempel, dia nggak murojaah pun insya Allah udah nempel ya, udah bisa nyebut nomor berapa aja, asal usulnya apa aja, dan artinya juga tahu. Tapi awal-awal, ini saran saya, paling nggak 1 tahun aja. 1 tahun benar-benar Bunda fokus untuk mendeklarasikan kepada Allah, ya Allah, 1 tahun ini saya izinkan saya menjadi pembelajar Asmaul Husna. Saya izinkan saya benar-benar punya senjata ini ya sebagai senjata hidupku, dan izinkan saya punya karakter Asmaul Husna. Ya, memang nggak usah muluk-muluk Bunda. Pokoknya 1 tahun aja benar-benar sampai 99, bahkan mungkin niatin bisa ngajar, bisa ngajarin orang dan seterusnya. Nah, saya contoh ya. Nah, Bunda bisa jawab buka mic atau di kolom chat. Misalkan kalau saya sebut nomor 19. Jangan langsung Asmaul Husna. Dan 19 berarti kita ada di ruang mana? Di ruang 1. Ruang 1 apa? Ruang 1 yang agak ke bawah gitu. Ruang 1, Itu yang ingat ya, ruang 1 itu ruang apa? Ruang ya, tongkat Musa. Nah, itu jangan hilang iya, tuh. Karena ruang tongkat Musa berarti kita ngebayangin ya ruang tamu yang ada Nabi apa Musa Warawiri yang terus ada anak kecil dan seterusnya. Nah, itu pertama itu dulu ya. Kita tahu dulu ruangannya, jangan nyasar ruang. Jadi dengan adanya nama ruang tongkat Musa itu kita nggak nyasar. Nggak nyampur sama bebek, nggak nyampur sama telur. Ya, karena ini ruang tongkat Musa. Ya, nomor 19 ada di diagonal berapa? Wah, ya benar. Diagonal 2. Posisinya di mana? belum akhir ya? Di akhir, Sebelum paling akhir. akhir. Ya, Belum sebelum akhir. akhir. Ya, maka dia gambarnya apa? Ketemu nggak gambarnya? Itu ada lem itu loh. Nah, Lem. ketemu. Kalau udah ketemu lem, udah bisa tuh. Tapi kalau misalkan, aduh kok saya blank nih, nggak ketemu, maka Bunda bisa urutkan dari yang terdekat. Misalkan dari nomor 20. 20, misalkan, oh iya itu ada kepala bidang. Oh sebelumnya apa ya? Oh ya lem. Karena sebelumnya lagi ada kaki meja yang patah. Maka boleh begitu, Bun. Kalau dalam proses belajar, dia boleh cari-cari dulu tetangga-tetangganya. Ya, atau kalaupun pahit-pahitnya, ya mulailah dari nomor 26, 16 ya. Ya. 16, makan, wah lahap ya makan rujaknya, ada rujak, ada kaki patah. Oh iya, habis itu kaki patah dilem. Nah, kalau udah tahu lem, ya, maka asmaul husnanya apa? Alim, Al-alim. Al-alim. Artinya? yang maha mengetahui. Maha Maha mengetahui. mengetahui. Kenapa mengetahui? Karena ceritanya, saya tahu nih cara ngelemnya. Oleh Mega. Jadi metode ini adalah metode yang kita pakai bukan menghafal asmaul husnanya, tapi dia mengingat, imajinasikan ceritanya dan gambar dan ceritanya. Dan dia ada lokasinya. Jadi harus ceritanya itu dipasang di kepala kita ya, ditanam di kepala. Betul. Dan itu akan lebih mudah, Bunda. Kan kita manusia ini otaknya memang otak dia
seperti Nabi Adam itu kan, kenapa di surga itu malaikat kan sempat komplain ya, kenapa Nabi Adam yang menjadi pemimpin bukan kami malaikat yang selalu bersyukur, selalu sujud kepadamu. Kata Allah, ya coba aja dites pinteran mana. Ternyata Adam itu pinter banget mengingat nama benda. Ya. Jadi memang otaknya manusia itu jago banget ya mengingat nama benda. Nah, itulah yang kita pakai, Bun. Kelebihan itulah yang kita pakai, kelebihan otak yang Allah ciptakan untuk manusia. Kita mudah banget mengingat apa namanya Soto Kudus, ya Raja Mali. Kita ingat juga peta Jawa Barat. Kenapa? Karena memang otak kita demikian, jago banget mengingat benda. Nah, ketika kita mengingat bendanya dan ceritanya, asmausanya, insya Allah pasti pasti ingat. Coba Coach, lagi ya. apa tadi sebentar Coach, kan waktu itu perlu dipertegas juga yang itu loh Ustaz, yang akhir bagian, karena kan kemarin tuh sambil lalu tuh, jadi mungkin Ya, ditekanin lagi ada 5 yang diagonal, yang Diagonal. hampir akhir, tengah, terus yang supaya kita tahu ini batasnya mau setelah akhir, awal gitu loh Coach. ya kan Ada 5 ada 5 ya. Jadi ya. kalau 1 sampai 5 ini pasti diagonal 1, Salah satu. ya kan ya. 1 paling awal, 2 Nah, setelah Sudah awal, awal. 3 Nah, tengah-tengah, nah Nah, ya. 4 sebelum sebelum akhir, akhir. 5 paling akhir. Paling akhir. Nah, Nah, diulang lagi juga sama demikian yang diagonal 2, 6 paling awal, 7 setelah Sudah awal, awal, 8 tengah, tengah-tengah, 9 9. sebelum akhir, 10 akhir paling ya. akhir. Jadi posisinya selalu begitu. Nah, ini Awal gunanya terus apa setelah gunanya? awal gitu ya. Ya Awal awal, terus setelah awal, awal, tengah-tengah, sebelum tengah-tengah, akhir, sebelah paling akhir. akhir. Ya, nah ini kegunaannya apa? Kegunaannya, Bun, ini kita bisa manggil gambarnya. Makanya nanti ada murojaah tengah-tengah namanya, murojaah tengah-tengah. Jadi yang di murojaah tengah-tengah aja, misalkan nomor 3 Raja Malik, nomor 8 Al-Aziz, nomor 13 Al-Muhaimin, nomor 18 Al-Fatah, gitu ya. Nah, itu ada namanya murojaah tengah. Makanya kenapa pakai buku itu penting, karena dia awalnya nyontek-nyontek dulu nggak apa-apa, tapi lama-lama lepas, tutup bukunya, dia akan teringat terus ya. Namanya murojaah per posisi. Ya, nanti di akhir sesi saya ingetin lagi ya. Murojaah yang diagonal 1 paling awal, ya udah 1, 11, 21, 31 terus saja murojaah khusus yang posisinya itu. Nah, Oke. tapi nanti tuh ya kalau kita udah banyak hafalannya, dia Udah advance. murojaah per posisi. Oh, udah begitu. Gimana, Bun? Udah advance kalau udah bisa 1, 2, 1. Ya, tapi itu nanti akan mempermudah Bunda untuk terus nempelin gambarnya. Ya. Jadi mau diacak-acak kayak gimana pun kita udah tahu nomor 19 pasti lem, nomor 17 pasti rujak. Ya, nomor 18 tengah-tengahnya tuh pasti kaki meja patah. Jadi kita udah tahu karena posisinya. Jadi ini rumus pertama itu penting banget ya, posisi. Posisi menentukan prestasi ya. Posisi menentukan Ya, hafalan kalau di kita. Makin kita ya. tahu posisinya, kita makin mudah mencari gambarnya. Itu ya Bunda ya. Yang saya pelajari Coach, jadi kalau misalnya ini sebenarnya satu gambar ini kita matengin, artinya kita buat cerita aja gitu satu ini, jadi Betul, dan itu sampai harus dia hafal, ya sampai betul harus dihafal banget, diimajinasikan baru ulang. kita, ya. Misalkan gini Bun, misalkan saya tes nomor ini ya, ruang 1 ya. Misalkan tes nomor 14, kita ngeblank nih, gambarnya apa ya? Padahal kita tahu ya ruang tongkat Musa, diagonal 1 sebelum akhir, tapi bingung nih gambarnya apa ya, ngeblank. Nah, sangat mungkin kita menggampangkan ceritanya sehingga kita imajinasinya nggak kuat. Nah, kalau begitu gimana muroja ulang? Kita lihat lagi gambarnya. Oh iya, anak kecil datang dari jauh, mecahin guci. Ya, dan Raja Malik memaafkan. Nah, itu ceritanya diulang lagi dan dilebay-lebayin. Misalkan datangnya dari jauh, tampangnya capek banget, terus kita kasih minum, misalkan ya. Terus dia seneng. Pas dia datang kecapean, dia lupa. Nggak sengaja kakinya nginjak guci sampai pecah. Nah, kita panjang-panjangin ceritanya, kita merasakan bahwa kita juga hadir di situ, di ruangan itu. Nah, itu murojaah yang bagus. Ya, itu nanti nempel, pelan-pelan nempel. Nanti murojaah ulang besoknya. Lupa lagi, ya murojaah lagi gambarnya, ceritanya. Tapi insya Allah kalau 2 kali, 3 kali demikian, itu nanti selanjutnya nggak akan lupa lagi. Ya, memang butuh kesabaran, Bunda, tapi inilah yang Allah merhatiin kita.
Jadi makanya kenapa yang pasien saya orang sakit itu saya bukan suruh dia berobat, fokus berobatnya aja, walaupun tetap saya kasih obat. Tapi juga fokus bersabar dalam belajar Asmaul Husna. Karena kesembuhan itu bisa kita bayar dengan dengan kebaikan, dengan cara kita mendekatkan kita kepada Allah. Itu bisa kita tukar itu. Ya dengan keridhaan Allah, ya Allah gampang banget menyembuhin kita. Jadi fokus bersabar menghafal Asmaul Husna bisa jadi itu menjadi faktor kesembuhan kita, faktor selesainya masalah kita. Daripada kita bersabar dalam penyakit, ya saya sih lebih memilih bersabar dalam belajar Asmaul Husna. Ya, dari situ nanti insya Allah Bunda akan merasakan banyak manfaat dari Asmaul Husna. Oke ya, nih misalkan yang udah jauh nih, ruang 2, ruang bebek ya. Nah, bisa jadi kalau nanti makin banyak, Bunda makin bingung nih gambar yang mana ya. Maka memang murojaah itu murojaah, ada strategi murojaahnya. Murojaah peruangan, ada murojaah tadi per posisi ya, per posisi awal, per posisi tengah, per posisi paling akhir, terus saja. Nah itu menguatkan banget. Tapi memang yang paling utama adalah murojaah per gambar ya, per ruang. Itu nggak boleh nih, nggak boleh lepas nih. Kalau murojaah per ruang, makanya yang awal saya bilang murojaahnya itu per ruang aja, belum matang nggak usah pindah ruangan dulu sampai matang ya, dari ruang tamu, ruang kerja, ruang olahraga. Itu ya Bunda ya. Jadi kalau di tes nomor 28 ya jangan langsung cari Asmaul Husnanya, itu kesalahan fatal. Tapi cari Ya. dulu lokasinya 28 ada di ruang bebek ya, kita langsung kebayang ceritanya. Oh iya main basket nih. Ada wasitnya, ada apa ringnya segala macam, ada bebeknya juga. Oh nomor 28 diagonal 2 tengah-tengah. Tengah-tengah itu ada apa? Ada periwitan. Ya, jadi cari dulu periwitannya. Kalau belum ketemu periwitannya, murojaah lagi berarti. Berarti kita ada kesalahan saat mengimajinasikannya kurang kurang maksimal. Itu ya Bun, metode ini sesederhana itu sebenarnya, cuma memang butuh effort aja. Butuh kesabaran kita ngulang-ngulang, ngulang-ngulang. Tapi kesabaran kita ngulang itulah yang Allah lihat. Ya Allah asyahid, ya Allah yang maha menyaksikan. Prosesnya. Ustaz nanya Ustaz, tadi kayak Ya, ruang 1 itu kan tongkat Musa karena angkanya 1, terus ruang 2 kan ya, bebek karena angkanya kayak bebek 2 ya. Iya. Tapi kan ya, dia ada judulnya juga kayak ruang 2 olahraga gitu. ya, Itu gimana ya, cara ngingetinnya? Maksudnya kan ya. yang 1 karena mirip angka namanya bebek, tapi Betul. olahraga gitu. Itu Satu. yang ruang 2 Ya, maksudnya ruang awalnya 2. itu awalnya kita belum menemukan metode nama ruang tadi ya, ruang bebek, ruang tongkat. Sebelumnya kita nggak nemuin itu, Bun. Kita pakai ini Oh, ruang tamu, ruang kerja, ruang olahraga. oh, Cuma itu ternyata nggak cepet manggil gambar. oh makanya ada 2 Ruang nama tamu, sekarang. Nah, iya sekarang ada oh, ada dua. ya ya Jadi ya. saling menguatkan. Nah, Hmm. sebenarnya makin banyak variabel yang kita pakai, dia makin kuat. Hmm. Nah, pas kita nemu ada nama ruang bebek itu cepat banget. Kenapa? Karena kita memang ngambil cerita gitu. Kalau ruang olahraga yang mana ya? Kita masih masih ngeblank tuh. Ada beberapa detik kita ngeblank. Tapi kalau ruang bebek langsung tuh, oh ya udah ada bebeknya. Udah jelas tuh sebelumnya ada periwitan, ya ada Maksudnya timbangan, ngubungin ada bebek sama sisir. olahraganya gitu gimana Ustadz? Maksudnya kalau kita mau Ya karena ngapal. udah merojaah Bun. Karena kita udah tahu ceritanya itu, Iya. yang bebek itu pasti di ruang olahraga. Oh, oke oke. Nah, pasti Yang di yang penting ruang olahraga ceritanya itu ada dulu ruang ya, bebek. Mas ya. Yang penting ceritanya kita Ya, bolak-balik aja sampai dia belum ya. sampai fasih badak baru kita ini apa lanjut Ya, gitu ya. baru dinamain ini ruang bebek. Ya, karena kita udah tahu Hmm. nih ruang bebek pasti ada sisir, ada basket, ada ring gitu. Kita udah tahu. Ruang tongkat Musa itu pasti ada guci. Ya, Jadi, kita udah kebayang nih bahkan kayak gambar itu kayak ada di depan mata kita, Bun. Kalau udah merojaah rajin merojaah ya Bunda sering lihat aja gambar ini. hmm. Nanti mau di merojaah berapapun, di tes nomor berapapun, kita udah kebayang nomor 15 itu ada Bapak siapa Raja Malik tuh megang kepalanya si anak kecil gitu ya. Ya ya kau harus kuat nak, jadi ya kohar. Jadi itulah metode kita, metode Nabi Adam ya. Jadi metode Nabi Adam itu pintar banget mengingat benda, mengingat nama ya karena memang otak kita demikian. Itu ya Bunda ya, memang pelan-pelan aja, nggak usah terlalu buru-buru, sampai benar-benar Bunda benar-benar kayak di depan mata yang tadi saya bilang ya, itu kayak ada gambarnya gitu. Berarti itu udah kuat banget. Oke ya Bunda, ngejar waktu kita mulai lagi. Sekarang kita mulai dari 31 eh,
sampai 40. Nah, Bismillah ya. Nah, ini dua ruang sholat. Jadi kalau lihat gambarnya Bunda, ini memang semuanya berurutan ya. Dia terstruktur. Dia nggak ngacak. Jadi dari depan masuk ruang tamu, ruang kerja, ruang olahraga, balik lagi ke depannya lagi, ke tengahnya lagi ruang sholat. Nanti terakhir di lantai satu ada ruang garasi mobil. Nah, kalau ruang tamu, ruang telur, ya, ruang kerja, ruang tongkat musa, ruang olahraga, ruang bebek. Nah, nanti masuk ke ruang sholat. Nah, sekarang kita masuk ke ruang sholat. Semua yang depannya tiga. Makanya ruang ketiga ya. Ruang tiga. Ruang sholat. Depannya tiga. 31, 32, sampai 39 dan 40. Nah, ada apa ceritanya? Seperti biasa kita bagi menjadi dua diagonal, Bunda. Satu diagonal pasti 5 isinya. Dan ceritanya ini yang paling penting. Sebenarnya prinsip dalam metode ini adalah kita mengimajinasikan ceritanya semaksimal mungkin. Nah, ceritanya adalah si apa di keluarga Raja Malik itu ada kakeknya, ingat ya, kakeknya nomor 10 ya, kakeknya Rahman Rohim Mutakabir. ya, Al Mutakabir, mukanya sambil takbir. Yang Nah, dia mukanya masuk ke ruang sholat ya, dia masuk ke ruang sholat, dia ngelihat ada baju kokoh biru, hmm, dan dia bilang gini, ah saya kenal nih punya siapa baju kokoh birunya. Nah, jadi Bunda harus membayangkan ada kakek-kakek atau kakeknya Rahman Rahim masuk ke ruang sholat, dia ngelihat ada kokoh biru. Ya, kokoh biru disingkatnya apa? kobir. Hmm. Oh, Al-Khobir. Kobir. Ya, Kobir. kokoh biru menjadi Al-Khobir. Artinya Maha mengenal. Kenapa? Ah, saya kenal nih. Baju siapa nih yang punya? Nah, gitu ya. Jadi ceritanya Hmm. harus diimajinasikan sekuat mungkin. Ya, mungkin ditambahin, oh kaget nih kok ada baju di sini sih. Padahal saya tahu nih, saya kenal nih punya siapa nih kok ada di sini. Nah, itu mungkin ditambah-tambahin boleh. Ya, tapi kata kuncinya adalah ada kokoh biru, saya kenal nih punya siapa. Kok ada di sini ya? Gitu. Nah, maka Al-Khabir Maha mengenal. Nah, itu nempel terus insya Allah. Nah, ini Al-Khabir ini ayah bunda, kalau kita paham makna dari Al-Khabir itu insya Allah kita nggak akan pernah menyalahin Allah. Kita nggak akan pernah nyalahin takdirnya. Kita nggak akan pernah ngeluh akan setiap kondisinya. Kenapa? Setiap kondisi yang Allah kasih itu pasti yang terbaik. Kenapa? Karena Allah paling tahu kita, paling kenal kita. Andai saja pencinta kita nggak tahu kita, ya berantakanlah muka bumi ini ya. Tapi karena Allah maha mengenal makhluknya, dia paling tahu menghadirkan takdir buat kita. Nggak pernah ada salah takdir. Karena Allah paling kenal. Sama seperti pencipta mobil misalkan ya. Dia paling tahu nih kalau dia ada kesalahan ke sini, dia tahu tuh. Dan dia paling tahu ngebenerinnya gimana karena dia menciptakan. Itu pencipta mobil. Ya, dia paling tahu tuh kalau ada kesalahan apa, kekurangan apa, dia paling tahu. Allah itu lebih-lebih gitu ya. Allah yang maha mengenal kita. Maka nggak ada kesalahan yang salah salah alamat. Allah yang paling tahu nyelesainnya juga. Allah yang paling tahu kenapa kita yang kena permasalahan itu bukan orang lain. Ya, karena Allah Al-Khabir. Jadi dengan satu kata Al-Khabir, kita insya Allah selalu terima dengan ketentuan Allah. Selanjutnya ya Bunda, di bawah koko biru ini ada helm. Nah, ini ada apa lagi kok di ruang sholat ada helm. Nah, kita juga ngerasain begitu. Ya, seaneh-anehnya. Ada helm dan tapi dia sopan banget sih naruhnya di bawah gitu. Sopan santun banget naruhnya di bawah. Nah, maka nomor 32 itu helm menjadi Al-Halim. Maha penyantun. Kenapa maha penyantun tadi tuh naruhnya sopan santun banget di bawah. Wah, sambung-sambunginnya demikian. Atau nih saya tulisnya ada 2+1, artinya beli 2 gratis 1 ya. Di penyantun banget, baik banget ya, beli 2 helm gratis 1. Boleh juga ditambahin begitu. Mukanya bebas aja. Makin banyak variabel penambah yang kuat, makin nempel. Jadi nomor 32 itu ada helm ya, dan dia naruhnya sopan banget di bawah. Ya, sopan santun banget di bawah, maka Al-Halim Maha Penyantun. Nah, lanjut ya. Nah, nanti lama-lama Bunda udah terbiasa dengan metode ini, dikuatin lagi di rumah, ya diulang-ulang lagi ceritanya, itu nempel banget. Nah, nomor 33, nah ternyata pemilik baju kokoh biru ini adalah, nah ini ternyata kakaknya si Gofar. Ya. Kakaknya si Gofar nih, dia ternyata datang ternyata berdua nih. Si Gofar tadi masuk ke ruang kerja, si kakaknya masuk ke ruang sholat ya.
Ternyata dia lagi beristighfar, dia tahu banyak dosa, dia beristighfar dengan lafaznya astagfirullahaladzim. Ternyata helmnya gede banget, ya. Pas dia pakai helmnya gede banget, helmnya agung, besar. Ya. Maka astagfirullahaladzim kita yang dipakai adalah al-azimnya. Maka nomor 33 al-azim maha agung atau maha besar. Kenapa? Karena helmnya besar banget. Nah, Bunda harus membayangkan helmnya gede banget ya. Bahkan sampai oplek-oplek, apa tuh oplek-oplek ya, nggak pas, jadi gampang pengen jatuh helmnya. Kenapa? Karena kegedean. Nah, jadi bayangin di ruang sholat ini ada kakaknya si Gofar. Ya, si Gofar, ada kakaknya Gofar, dia sedang beristighfar, astagfirullahaladzim. Sambil Bunda bayangin suaranya keras, suaranya menggelegar di ruangan itu. Nah, terus pakai helm yang agung, yang besar. Selanjutnya ternyata kakaknya Gofar ini namanya Gofur. Jadi gampangin aja tuh ya, Gofar, Gofur. Nah, dan dia sedang meminta ampun. Ya, beristighfar, sedang meminta ampun. Lagi minta ampun sama Allah karena banyak salahnya. Maka nomor 34, Al-Ghafur, maha pemberi ampun atau maha pengampun. Kalau saya biasanya saya tambahin lagi, kakaknya Gofar ini jualan kafur. Ya, jadi Gofur. Ya, itu nambah-nambahin aja. Biar nggak lupa. Ya, biar kenapa jadi Gofur? Oh, kakaknya jualan kafur. Jadi Gofar menjadi Gofur. Nah, itu nambah-nambahin variabel biar kita nggak nyasar kemana-mana. Ya, terus kenapa memberi ampun? Tangannya dia begitu. Ya, sedang minta ampun sama Allah. Jadi makin detail yang Bunda merojaahkan, ya, mengimajinasikan, justru insya Allah makin kuat hafalannya. Mulai dari kokoh biru, helm, istighfar, sama minta ampun. Ya. Nah, Bunda sebenarnya kalau Bunda nanti udah terbiasa dengan metode ini, tinggal nanti ambil kata kuncinya aja, kokoh biru, helm, istighfar, minta ampun. Ya, udah itu udah keluar semuanya nanti. Nah, nomor 35 adalah, nah tadi yang kakeknya Roman Rohim ya, si kakek helmnya itu diangkat nih pakai tali, ya, tapi di atas helm itu ada bunga sakura. Jadi di atas helm itu helmnya diambil sama kakeknya, ternyata muncul bunga sakura. Ya, muncul bunga sakura. Nah, muncul bunga sakura. Menjadi apa tuh bunga sakura? As-sakur, ya. Dan ternyata kakeknya Rahman Rohim namanya Pak Budi. Ya, namanya Pak Budi. Kita namain aja namanya Pak Budi. Ya, Pak Budi atau kuliahnya di Budi Luhur boleh juga ya. Ya, makanya dibanyakin aja. Ya, jadi ternyata kakeknya Rahman Rohim namanya Pak Budi, dia ngambil helmnya. Ternyata di atas helmnya tumbuh bunga sakura. Ya, tumbuh bunga sakura menjadi asyakur, maha pembalas budi. Jadi kata kuncinya itu nanti semuanya Bunda jadi sederhana sebenarnya. Kokoh biru, helm, istighfar, minta ampun, sakura. Ya. Asal tahu ceritanya, itu akan muncul Asmaul Husna dan artinya. Jadi kalau udah tahu cerita dan gambar dan ceritanya, itu udah pasti langsung ketebak Asmaul Husna dan cerita dan artinya. Kalau bunga sakura, kita langsung asyakur. Artinya, nah kalau kadang artinya kita lupa karena kita nggak kuat mengingat bahwa kakeknya namanya Pak Budi atau kuliahnya di Budi Luhur. Nah, itu harus di murojaah lagi. Kakek Budi, kuliahnya di Budi Luhur, ya. Dia ambil helmnya ternyata keluar bunga sakura. Nah, itu ceritanya begitu tuh. Nah, itu murojaah terus. Sambil diimajinasikan terus gambarnya. Oke nih, Bunda. Nah, memang tugas saya pas saat Zoom, ini saya ceritain aja, tapi di rumah harus dimurojaah. Kalau enggak, dia nggak nempel ya. Tetap kalau bisa sehari 2 hari, bahkan seminggu ya, ulang terus sampai nanti Zoom selanjutnya. Kalau nggak begitu, nggak nempel. Makanya kalau bisa diseriusin, jangan nanggung gitu ya. Paling nggak minimal banget, sehari itu minimal sekali aja murojaah. Pada subuh misalkan ya. Minimal sekali aja. Ya, kalau bisa ya habis sholat. Itu lebih bagus lagi. Nempel banget insya Allah. Saya lanjut dulu ya, nanti sebelum kita tes-tes ke 36 sampai 40 dulu. Nah, masuk ke diagonal 2 ya. Ruang 3 diagonal 2, 36 ini adalah helmnya tadi diangkat pakai tali, ya, diangkat tinggi pakai tali.
tali menjadi al-ali. Ya, jadi ini sebenarnya cerita yang mudah untuk kita hafal. Kenapa? Karena ceritanya itu nyambung. Ya, helmnya diangkat tinggi-tinggi pakai tali. Tali menjadi al-ali, tinggi itu menjadi artinya. Al-ali maha tinggi. Saya terusin dulu, nanti saya kuatin lagi. Ketika helmnya diangkat tinggi-tinggi, keluar ya katak biru. Ya, katak biru yang besar banget. Katak biru disingkat menjadi Al-Kabir, maha besar. Ya, sekali lagi ya, ini apa namanya, kita nggak mengimajinasikan Allah itu seperti katak, nggak ya. Ini cuma kalau bahasa pendidikan ini apa namanya, bridging, ya, jembatan untuk menghafal sesuatu. Nah, katak biru keluar dari helm. Pas diangkat helmnya, Bunda bayangin, dan kita harus merasa kaget. Ya, jadi jangan jangan apa ya, jangan biasa aja gitu. Harus lebay, harus kita ngerasain kita jadi kakek kakek budi gitu ya. Tiba-tiba lagi ngangkat kita kaget, astagfirullahaladzim, keluar apa namanya, katak biru gede banget. Katak biru disingkat menjadi Al-Kabir. Nah, ternyata katak biru ini dia di atasnya ada Al-Quran. Ternyata dia bisa hafal Quran nih, katak biru. Dan dia ngejagain Quran biar nggak jatuh. Ya, kita tahu hafal Quran itu ini udah umum ya. Ternyata katak ini hafizul Quran. Ternyata katak ini hafiz Quran. Ya, dia ngejagain Qurannya biar nggak jatuh. Maka kita membayangkan di atas katak biru itu ada Quran. Quran itu identik dengan hafizul Quran. Maka nomor 38 itu adalah Al-Hafiz, ya, maha menjaga. Jadi Al-Hafiz itu bukan maha penghafal, bukan ya. Hafizul Quran itu bukan menghafal Quran, tapi dia ngejagain Quran sesuai dengan janjinya Allah. Ya, Al-Quran itu akan terjaga sampai hari akhir. Ya, nggak ada yang bisa merubah, nggak ada yang bisa nambah-nambahin, nggak ada yang bisa ngurangin. Kenapa? Karena Allah yang menjaga, yang maha Al-Hafiz, Allah yang maha menjaga Al-Quran. Nah, Hafizul Quran, orang-orang yang kalau kita biasanya mengartikan menghafal Quran, sesungguhnya dia bagian dari perantara takdirnya Allah, Al-Quran itu terjaga. Makanya disebut dengan Hafizul Quran. Nah, maka membayangkan adalah di atas kepala katak ini ada Quran yang dijaga. Ya, dan dia hafal Quran. Ya, maka Al-Hafiz maha ngejaga. Nah, 3940 nih, ini bagus banget 3940. Ketika katak itu loncat dari helm, ternyata dia, maaf ya, dia ngencingin mukanya si Pak Budi, kakek Budi. Sampai mukanya itu sakit, ya, muka sakit. Maka nomor 39, muka sakit disingkat menjadi Al-Mukit. Kenapa? Karena dikencingin sama katak. Dulu masih kecil saya ingat banget kalau main katak jangan di belakangnya ya, nanti dikencingin bisa buta. Nggak tahu bener atau enggak. Ya, tapi kita ambil lah cerita itu. Nah, akhirnya kakek Budi ini mukanya kena kencingnya si katak tadi, nggak sengaja nih. Lagi loncat, ya kencing kena mukanya si kakek Budi. Maka mukanya sakit. Nah, di sini ada gambar obat. Nah, dia butuh obat yang cukup. Ya, maka ketika dia sakit, dia butuh obat yang cukup. Maka muka sakit disingkat menjadi al-mukit. Ya, sama banyak kan kita ya bawa sisir menjadi al-basir. Ya, ini muka sakit menjadi al-mukit. Ya, ini kita metodenya memang begitu. Yang kita ingat adalah mukanya dikencingin katak sampai sakit. Ya. Dan kita kalau bisa ngerasain perihnya, ya kita memang kayak pelakunya di situ. Aktornya. Maka nomor 39, muka sakit menjadi al-mukit dan dia harus diberi obat yang cukup. Artinya Allah Maha Pemberi kecukupan. Makanya ketika kita memahami Asmaul Husna al-Mukit, kita nggak pernah ngerasa kurang. Ya, dan kata Rasulullah, orang yang paling kaya yaitu orang yang ngerasa cukup dengan apa yang Allah kasih. Jadi hari ini kita bisa jadi orang yang paling kaya bareng-bareng ya. Kalau kita yakinin Allah Al-Mukit dan kita ngerasa cukup, dicukupin sama Allah. Dan pasti ya rezeki kita nggak akan kurang ya. Semuanya memang udah Allah yang mencukupkan. Allah Al-Mukit, Allah yang mencukupkan. Walaupun kita ngerasa ada sesuatu yang kurang, ya misalkan mau bayar hutang, kurang duitnya, maka sering-seringlah baca ini Al-Mukit, Allah yang maha mencukupkan. Terakhir di ruang ini muncul hansip nih.
Ya, hansipnya bawa uang 3 miliar. Karena si kakek Budi butuh uang buat berobat ya tadi buat mengobati mukanya yang sakit. Si Hansip itu ngitung-ngitung. Nah, lalu bilang sama kakek Budi, "Kek, ternyata butuh 3 miliar." Nih, si Hansip ini dibilang butuh 3 miliar untuk ngobatin lukanya kakek. Ya, jadi Hansip ya menjadi Al-Hasib. Jadi plesetannya ya, Al-Hasib. Itu kita ngingetnya adalah Hansip. Dan dia menghitung-hitung, ternyata butuh 3 miliar untuk berobat. Maka Al-Hasib itu maha perhitungan. Allah maha pemberi perhitungan. Atau boleh juga dibilang Allah maha sempurna hitungannya. Al-Hasib. Allah maha sempurna hitungannya. Nah ini yang kemarin saya bilang ya di sana pas saat offline bahwa ketika bunda-bunda ngerasa nggak dihormatin sama mungkin sama suami, sama keluarga, sama teman kerja, mungkin juga sama teman seperjuangan, ya maka yakinin bahwa Allah lah yang akan menyempurnakannya. Nah, dan kesempurnaan Allah itu kesempurnaan yang eh, lebih-lebih daripada perhitungan manusia. Kalau kebaikan kita belum dibayar langsung di dunia, pasti dibayar di akhirat. Kalaupun capek-capek kita nggak dibayar di tempat kerjaan kita, nggak dihormati sama suami kita, pasti Allah Al-Hasib yang menyempurnakan ikhtiar kita, capek-capek kita, ya kerja keras kita nanti di dunia maupun di akhirat dengan caranya Allah. Jadi Al-Hasib ini menghibur ya Asmaul Husna yang menghibur kita bahwa cukuplah Allah yang menyempurnakan kekurangan perhitungan manusia. Kadang kita sering ngerasa kok dibayarnya segini, kok dihormatinya segini, kok saya nggak dianggap segala macam. Ya yakinin bahwa yang memang yang sempurna itu Allah, Allah Al-Hasib. Sehingga kita nggak terpaku sama bayaran orang, nggak terpaku sama pujian orang, nggak terpaku sama perhitungan orang. Apa dibayar sempurna nggak sempurna, yakinin bahwa Allah lah yang maha menyempurnakan. Gitu ya Bunda ya. Nah kita udah sampai 40 nih. Sampai sini ada yang mau tanya dulu untuk gambar ini, ruang 3 ini. Silakan. Belum kita namai nih. Namanya apa kira-kira? Yang ada identik dengan 3. Kayak ruang kayak monyet gitu. 3. Iya, oke. Ruang 3M. Burung ya? Bunda Eli tuh, bener tuh. Itu. Kenapa 3M? Karena kita paksain. Biar ruang 3 miliar. Biar kebayang Bunda bahwa oh ini gambarnya ada kakeknya lagi sakit mukanya, kena kencing katak. Oh kataknya muncul dari helm. Oh helmnya muncul Sakura. Helmnya punya si Gofur. Nah itu nyambung semua. Jadi ketika kita bilang ruang 3, langsung kebayang adalah ruang 3 miliar. Si Hansip hitung-hitung buat berobat, keluarlah gambar semuanya. Gambar mulai dari hansipnya sampai gambar dari tokoh birunya. Nah metode ini apa ya? Kalau sering dilatih, otak kita itu jauh lebih cepat, bahkan nggak pakai mikir. Kenapa? Memang neuron ya, apa respon otak kita tuh cepet banget, sepersekian detik. Jadi kadang kita nggak pakai mikir udah langsung kayak pengen kesebut aja. Itu namanya melin, yaitu kemampuan di bawah alam sadar. Seperti kita kalau baca Al-Fatihah, Bunda kan saya yakin baca Al-Fatihah nggak pakai mikir lagi, ya karena udah terlalu melin, udah terlalu mendarah daging di pikiran kita, di perkataan kita. Sama juga dengan Asmaul Husna, nanti melin juga kayak Al-Fatihah kita. Jadi nggak pakai dipikir langsung keluar nomor 30 apa Al-Latif gitu. Itu nggak pakai mikir, nggak pakai cari gambar. Dia udah keluar. Nomor 31 Al-Khabir karena udah terbiasa di Moroja. Itulah kelebihan otak kita, Bunda. Sehingga nanti ketika Allah kasih kondisi-kondisi tertentu yang kita sebut langsung Asmaul Husna yang pas. Nah, itulah tujuan kita ya. Kita bisa mengkarakteri setiap ujian dari Allah dengan Asmaul Husna yang tepat. Ada lagi yang mau ditanya, Bunda? Coach mau tanya, bedanya Azim sama Al-Khabir tuh apa ya Pak Ustadz? Kan sama-sama besar, sama-sama Ya. nama. Memang di Asmaul Husna itu ada banyak kesamaan, Bunda. Al-Ghafar, Al-Ghafur, ada lagi nanti At-Tawwab, ada lagi Al-Afu. Ya, sama. Artinya Allah Maha mengampuni semua itu sama. Menerima tobat, mengampuni, menutupi aib. Intinya sama.
Nah, Oh, nanti iya. memang kita ada kajian tafsirnya, bukan kajian tafsir sih, kajian hikmahnya itu biasanya pada Jumat, pada subuh ya. Itu ada Ustadz Rizal dan Ustadz Zulfikarullah yang ngebahas itu. Nah, saya bukan kapasitasnya. Nah, Ah, tapi sepaham saya, setiap ada perbedaan bahasa dalam bahasa Arab, itu maknanya memang bisa berbeda. Penggunaannya juga bisa berbeda. Nah, itu nanti kita belajar ya Bunda pelan-pelan. Tapi kalau mau dipakai berhubungan dengan keagungan Allah, boleh aja ya Allah ya Kabir, ya Allah ya Azim, boleh dipakai-pakai semuanya barengan. Kayak misalkan kita pengen bersyukur ya Allah, ya Syakur, ya Karim, ya Halim. Saya biasanya nyebut tiga-tiganya. Jadi jangan ya Syakur doang, tapi ya Syakur, ya Karim, ya Halim. Sama juga kita pengen menyebut keagungan Allah ya Kabir, ya Azim. Ya itu boleh aja disebut dua-duanya. Ya, nah itu kebaikan yang berlipat-lipat jadinya karena dua-duanya punya kelebihan masing-masing. Ya, ada juga. Walaupun nanti ada kekasannya, ya ada kekasannya. Misalkan ketika Astagfirullahalazim bukan Astagfirullahal kabir, ya kenapa iya. hal azim? Ya itu nanti kita belajar hikmahnya. Bukan kapasitas saya ya Bun untuk jelasin takut salah. Terima Tapi kasih Pak Ustadz. boleh dipakai ya Allah ya kabir yang azim. Ya kita pengen Ya, mengagungkan Allah seagung-agungnya. Ustadz yang faedah itu yang ada di bukunya Agim itu Ya ya. Bunda, Yang ya buku faedah itu Agim yang itu ada yang di lengkap. di Ya buku buku Agim 3 Agim. itu kan itu Ya, faedah-faedahnya ya. ya biasa kita kajiannya juga dasar itu kok bukunya buku Oh, Agim. sumbernya itu ya. Oke. Ya Kita nggak bisa itu dikasih link ya Ustadz buat yang habis Jumat itu. boleh nanti Ada nanti biasanya saya Bunda ituin biasa Bunda biar Dian ya punya ya saya biasanya linknya ya. ya Oh, iya Nanti di share di ulang aja Bun. ya nanti saya share ke ini Ya, karena memang bagus siap. sekali kalau udah apa disambungin dengan sambil asmaul itu kan, jadi sambil iya tahu semuanya. tapi saya setiap pada Jumat apa subuh ya Pada Subuh. saya subuh hari Jumat. ada subuh Ya, kasih. Coach, jadi kalau misalnya ini sebelum kita mungkin diingat lagi, mungkin bisa dibalik lagi ceritanya, Coach, supaya tadi biar menempel lagi tuh ceritanya. Ya, nah ini saya kuatin lagi ya ceritanya. Ya, Dan memang kalau bisa dia maju nanti mundur ya dari 31 ke 40 dari 40 ke 31. Jadi ceritanya itu ya Bunda Bunda semua pastiin eh kita paham dulu bahwa ini ada di mana ruangannya, terus kita ada di dalamnya. Itu dulu tuh penting tuh. Jadi ketika si Pak Budi masuk, ya dia ngelihat kokoh biru. Saya kenal nih, kokoh biru punya siapa? Maka Al-Khabir Maha mengenal. Nah, jadi kalau udah tahu ceritanya jadi singkat ya. Di bawah kokoh biru ada helm. Naruhnya sopan santun banget sih. Al-Halim Maha Penyantun. Nah, terus ada orang dewasa nih. Dia sedang istighfar, astagfirullahalazim, ya dengan helm yang sangat agung, sangat besar. Maka Al-Azim Maha Besar. Dia ternyata sedang minta ampun sama Allah. Ternyata dia kakaknya Gofar, namanya Gofur. Karena dia penjual kafur, misalkan gitu ya. Maka Al-Ghafur Maha peminta ampun atau pemberi ampun. Ya, pemberi ampun. Nah, nomor 35 tadi si kakek Budi itu dia ngambil helmnya si Gofur, ternyata muncul Sakura. Asyakur, yang maha pembalas budi. Kenapa? Karena namanya Pak Budi. Ya, terus diangkatlah pakai tali tinggi-tinggi. Al-Ali maha tinggi. Jadi Bunda tinggal mengimajinasikan aja gambarnya. Nah, lalu keluarlah dari helm katak biru yang besar, Al-Kabir, maha besar. Nah, katak birunya penghafal Quran, Al-Hafiz, dan dia ngejagain Quran biar nggak jatuh. Al-Hafiz maha penjaga. Nah, pas ketika loncat, ternyata kataknya itu ngencingin mukanya si Pak Budi, kakek Budi. Mukanya sakit, menjadi Al-Mukit. Jadi ingatnya muka sakit aja. Nah, dan dia butuh obat yang cukup. Al-Mukit maha mencukupi. Terus datanglah Hansip memperhitungkan bahwa butuh obat seharga 3 miliar. Maka Al-Hasib maha membuat perhitungan atau maha mencukupi. Ya, bisa maha sempurna perhitungannya. Nah, terus kalau gitu merojanya dibalik Bunda. Ada Hansip, terus muka sakit, ada Hafizul Quran, ada katak biru yang loncat, katak birunya besar, terus loncatnya dari helm, yang helm diangkat tinggi-tinggi pakai tali, terus di atas helm ada bunga sakura, ya, terus dia ada kakaknya Gofar, si Gofur, dia minta ampun, dia beristighfar astagfirullahaladzim,
dengan helm yang besar, terus helmnya ada di bawah sopan santun, Al-Halim, dan di sampingnya ada ada baju kokoh biru, Al-Khabir. Nah, kalau udah gini murojaahnya ulang lagi 31, 32 terus saja sampai mundar-mandir sampai benar-benar Bunda sudah nggak perlu lagi ceritanya. Langsung ditutup gambarnya, langsung keluar. Nomor 31, Koko Biru Al-Khabir, Maha Mengenal. 32, ada helm Al-Halim, Maha Penyantun. 33, oh ada anak muda sedang istighfar, Astagfirullahaladzim, Al-Azim. Terus saja begitu. Nah, itulah cara murojaah yang bagus dan nanti lama-lama udah nggak pakai lagi murojaah cerita, langsung Al-Khabir, Al-Halim, ya Al-Azim, Al-Ghafur, Asy-Syakur, Al-Ali, Al-Hafiz, ya Al-Ali, Al-Kabir, Al-Hafiz, Al-Mukit, Al-Hasib. Dian masih di mute, Dian. Ini Ustaz, kalau kita kadang-kadang kan cerita itu kepanjangan gitu Ustaz, untuk dihafal. Jadi kalau kita udah mulai lihat gambaran misalnya oh ini baju biru apa koko biru terus kita lagi imajinasi lagi gambar-gambar itu mungkin bisa gitu ya perulang-ulangan gitu ya Coach ya. Jadi kan kadang-kadang kalau cerita tuh suka agak-agak itu apa ini cerita tuh kadang-kadang suka kesana kesana kemari gitu. Nah itu gimana Coach? Apa kita bisa apa maksudnya langsung lihat gambar terus mengingat gitu langsung apa namanya Boko biru jadi kobir gitu. Itu bisa gitu juga. Ustadznya Iya, kemana? Bun. Ya. Bentar, tadi saya terputus sebentar. Oh iya. Gimana, Bun? Maaf, Bun, saya diulang. Jadi kita kan kadang-kadang untuk cerita tuh kepanjangan gitu, Coach ya. Jadi maksud saya kalau kita bilang Ya, kita mengimajinasikan ini ada koko biru, ini kobir berarti ini si kobir ini berarti ini kan dia apa namanya apa tadi itu penyantun, bukan penyantun tadi apa kobir tuh Koko Biru mengenal, saya kenal nih punya nah, siapa. nah kenal oh gitu terus juga kita lihat ada helm di bawahnya nih ditaruh di bawah oh dia nih nyantun banget jadi langsung tapi nggak terlalu banyak cerita tapi kita langsung lihat gambar terus langsung ke dengan asmaul husnanya ada artinya gitu itu gimana karena saya pikir kan di Iya, bawah oh sebenarnya ini taruh cerita ini panjang itu buat awal aja, Bun. oh gitu. Ya, jadi cerita panjang itu sebenarnya buat awal aja. Dia biar kita nempel dulu gitu. Selanjutnya merojanya nggak perlu cerita panjang lagi. Yang tadi saya bilang, Koko Biru, Nah, helm, jadi tinggal ini ya istighfar gitu. Nanti dia awal itu yang penting ya, mengimajinasikan kuatnya dulu tuh di awal aja. Selanjutnya Bunda nggak harus ya untuk buat masuk ke dalam diulang cerita begitu itu terus. Ya, buat ya, dapetin buat ceritanya. masuk dalam satu iya Satu ya. ruangan Kira-kira tadi. Nah, satu ruangan sholat, ruang 3 miliar. Nah, kira-kira begitu Atau kita metodenya. mulai mudah dilihat di ruang sholat itu ini ada si Ya, koko ada penyantun gitu-gitu dulu ya nanti betul. cerita Terus gitu. aja. Jadi yang di Moroja itu jangan asmaul husnanya, Bun. Yang di Moroja itu Iya adalah iya. ceritanya dulu. Sampai kuat ceritanya, barulah masuk asmaul husnanya. Sekarang gini nih. Sekarang saya sebut gambarnya, saya yakin Bunda langsung bisa nyebut asmaul husnanya. Misalkan bunga sakura, apa asmaul husnanya? Syakur. Asyak Masyakur. Asyakur, ya kan? Walaupun kita nggak hafal asyakur, tapi kalau kita tahu bunga sakura, langsung kesebut asyakurnya. itu Misalkan apa? katak biru menjadi apa? Al-Khabir. Nah, al-kabir, bukan Kabir, kobir bukan ya, kobir ya. al-kabir. Kabir. Ya, Katak Kobir yang biru tadi. bukan kabir. kabir. Kobir yang baju koko. Ya, kalau Koko. al-khabir, koko biru. Koko Ya, kalau biru. katak biru Katak biru menjadi kabir. Kabir. al-kabir. Ya. Terus kalau misalkan saya sebut kaki meja patah, asmaul husnanya apa? Al-Fatah. Al-Fatah. Iya. Kalau saya sebut karung amil jis menjadi apa? Al-Aziz. Al-Aziz. Jadi kan Bunda nggak ada masalah dengan penyebutan asmaul husnanya. Yang bikin kita nggak keluar adalah gambarnya nggak tahu gitu. Makanya gambarnya dulu yang di murojaah. Awal-awal tuh begitu dulu. Makanya ya Rahman Rohim, Raja Malik, Soto Kudus, ya. Sapan ngucapin salam, itu aja dulu. Ya, Nah, kalau itu udah amin, kuat, amin. baru pasti keluar asmaul husnanya. Gitu ya, paham ya Bunda ya? Ya. Kita Iya. buka
Jadi Jadi Ustaz. metodenya unik ya metodenya. Ya. Jadi Iya Ustaz. artinya Ya. satu hari itu terus berapa ulang terus, satu nggak usah pindah-pindah dulu Terus ke sampai tesnya nempel, sampai. sampai nempel ceritanya. Dan sebenarnya kalau kita serius ya Bun, itu satu hari itu satu ruangan itu insya Allah nempel banget. Asal murojaahnya rajin banget setiap hari pada sholat. Saya Kata, yakin 10 itu kan nggak banyak. kata kuncinya sih gambar itu berarti ya Ustaz ya. Ini kita Ustaz Betul. Makanya kan sama objeknya ya. Fokus sama objeknya ya. ya gambar kan makanya tadi saya bilang yang pertama adalah lokasi, yang Kasih. kedua gambar dan cerita, yang ketiga baru asmaul husna dan arti. Jadi memang jangan langsung ketiga Bun, itu langsung blank kita. Karena metode kita adalah tahu dulu lokasinya biar tahu gambarnya apa, tahu gambar pasti tahu asmaul husnanya. Oke ya. Terus Iya. ini kita supaya kita bisa Coba kita tes ya. Nomor 34 apa? Jangan Itu langsung Goku. nebak, pelan-pelan aja, Iya. alurin dulu gambarnya. diagonal. 34. Ada yang di Keluar tengah-tengah itu. Jadi keluar ada Sakura yang, bukan? yang azim, bukan yang azim itu, Al-Ghafur. yang azim, yang minta ampun. Ayo. Ghafar, kakaknya Nah. Keluar Ghafur. Sakura Ghafar. bukan itu yang keluar Sakura bukan tuh? Bukan. Sakura paling Bukan. terakhir. 35 itu 35. 35. Oh sebelumnya Di ya? atas. Iya, Oh, yang sebelumnya golongan itu kakaknya si Gofur namanya Gofar, kan? Yang Ya. hewannya terus ada. Yang Makanya mau si minta Gofar ampun. namanya Gofur, Bu, Yang minta kebalik. Iya. Gofur, Iya, yang minta ampun. Gofur. Iya. Ya, betul. Ya, berarti keluarlah Al-Ghafur, Maha Maha Pemberi Pengampun. Ampun. Mengampun. Ya, betul. Nomor 38. 38 tuh itu yang dia mukit Muka sakit. muka sakit. Muka sakit 39 karena dia sebelum Eh, akhir. 38 Oh, tuh kotak, tengah-tengahnya. katak. Oh menjaga itu apa? Hafiz Quran itu. Al-Hafiz. Quran. Al-Hafiz. Betul. Menjaga, paham menjaga. Al-Hafiz. Jadi Al-Hafiz Maha Menjaga. Penjaga. Jadi kata kuncinya memang tahu dulu lokasinya. Lokasinya ada di mana? 38 kan tengah-tengah ya. Kalau tadi muka sakit 39-nya, 37-nya katak biru, tengah-tengahnya adalah penghafal Quran. Maka keluarlah Al-Hafiz, Maha Penjaga. Nomor 31. Al-Khabir. Khabir kan itu kan Koko biru. Koko biru. Kenal. Kenapa lebih mudah? Karena dia paling awal ya. Makanya kenapa nanti ada murojaah per posisi? Itu dia biar menguatkan posisi kita. Per tengah, setiap tengah tuh nomor 3, 8, 13, 18 itu keren banget kalau udah sampai situ. Insya Allah nempel banget. Nah, biasanya kalau saya udah ada level, kan kita ada kelas training for trainer. Jadi latihan satunya murojaah per posisi dari depan ke belakang ke depan, dites nomor berapa aja. Nah, bisa nggak bisa? Insya Allah asal rajin murojaah aja. Nah, walaupun mungkin Bunda Emilia, Bunda Femi dan teman bunda-bunda yang lain usianya kita mungkin udah di atas 40 ya. Mungkin ada yang 50, ada yang 60, nggak usah khawatir. Ya, Allah menciptakan otak kita itu sempurna. Tinggal masalahnya mau dilatih atau enggak. Mau dilatih atau enggak, mau dipakai atau enggak. Makin rajin dipakai, dia makin cerdas. Dan apalagi yang Bunda, yang kita hafal ini Asmaul Husna, ini beda banget. Ya, kalau yang dihafal nama sayuran, ya harga sayuran, nah merek sepatu, ya itu dunia. Tapi yang kita hafal ini Asmaul Husna, maka harus jauh lebih semangat murojaahnya. Gitu ya Bunda ya. Coba sekali lagi, nomor 40. Yang terakhir itu ya. 40 yang terakhir itu yang terakhir. Yang menghitung apa ngitung-ngitung 3M itu loh. 3 miliar tadi. Menghitung perhitungan. Hansip masuk itu Hansip 3M. Yang datang Hansip, maka keluarlah Al-Hasib. Membuat perhitungan. Maha memperhitungkan. Bukan membuat perhitungan ya Ustaz, Maha memperhitungkan. Bisa juga Maha pembuat perhitungan, bisa Maha sempurna hitungannya, bisa. Ya bisa. Allah itu Al-Hasib, Allah yang hitung-hitung. Allah itu detail banget pun hitungannya. Bahkan Allah Al-Hasib itu juga Allah tahu jumlah semut di muka. Allah tahu berapa butiran pasir di muka bumi. Allah Al-Hasib. Jadi hitungan Allah itu sempurna banget. Ya, itulah manfaat kita belajar Asmaul Husna. Oke, lanjut ya. Lanjut di ruang selanjutnya. Bismillah.
4150 ya. 41 sampai 50. Ruang apa, ruang Nah, apa kok? Hanya ruang 4. ruang 4. Ruang 4 kayaknya Oke, ruang tadi apa? kita udah namain ya, ruang 3 miliar. Ruang 3 miliar. Ya, Ruang ruang 3. 3 miliar. Nasi. Ruang telur, ruang Tongkat, tongkat musa, Tongkat, ruang ya bebek, 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 ruang 3 sama 3M. miliar. 3 miliar. Sekarang kita masuk ke eh, ruang 4 sebentar. Nah, ini kita masuk ke ruang garasi mobil. Nah, garasi mobil juga nih asmaul saya yang banyak kepake nih, insya Allah. Kita bagi menjadi 2, Bunda. Nah, ini ada ceritanya. Ada kakeknya tadi ya, yang kuliah di Budi Luhur, Pak Budi. Dia masuk ke ruang garasi mobil, ternyata mati lampu. Nah, jadi dia harus bawa lilin. Ya, dia jagain lilin, jaga lilin. Karena mati lampu ya, dia jaga lilin biar nggak jatuh. Dan Pak Budi ini Tempatnya kemana? Keluar. Keluar Suka, lagi. terus suka, lagi ya. suka ke pental lagi tuh. Ya, nih, bentar nih jaringan saya nih. Sudah masuk ya? Sudah. Udah. Kadang-kadang suaranya terputus-putus. Suaranya putus-putus ya? Ya. Coba saya ganti jaringan lagi deh. Kurang jelas. Bentar. Ya, coba ya, bismillah ya. Mudah-mudahan aman. Atau video saya matiin dulu. Ini mungkin kalau siang ini saya barengan sama kantor, jadi Jaringan kepake gitu. dia pakai banyak Ya. nih. Videonya saya matiin aja ya. Nah, biar kuat. Oke. Nah, ini garasi mobil, Bunda. Jadi Bunda habis bayangin dari ruang sholat, ya, ruang tadi ruang 3 miliar. Kakek Budi masuk ke ruang garasi mobil. Ya, dia ternyata pas masuk mati lampu, Bun. Lampunya listriknya mati. Ya, maka dia jagain lilin nih, biar nggak jatuh, biar nggak gelap. Dia jaga lilin. Ya, jaga lilin disingkat menjadi Al-Jalil. Ya, dan kakek Budi ini berhati luhur. Kenapa? Dia sebenarnya ke ruang garasi mobil ini pengen ngasih hadiah mobil ke cucu-cucunya. Wah, ini baik banget nih. Ya, jadi kakek Budi berhati luhur, pengen memberikan mobil ke Rohman dan Rohim. Nah, jadi jaga lilin, Al-Jalil, maha luhur. Ya, maha luhur itu maha suci banget. Pemberian itu nggak ada modus istilahnya ya. Jadi Suaranya hilang-hilang. bersih, luhur. Suaranya hilang-hilang ya. Iya. Kadang Di hilang. aku enggak kok, di aku enggak kok. Enggak, tadi aja, Iya, tapi kayak enggak hilang, selamanya. terus masuk, hilang gitu. Oke, Ustaz. Oke, Hilang. Coach. Ini Aman ya. Tapi yang lain ada yang aman ya? aman. Aman Aman ya. Kok aman? Kalau ada yang aman berarti yang nggak aman jaringannya. Ini sekarang udah oke sekarang. Oh, yang sekarang udah oke. Tadi aja. Oke, sip. Sekarang udah lama. Lanjut ya. Ya. Nah, maka nomor 41 Al-Jalil, Maha Luhur. Ya, jadi kalau kita pengen jadi karakter orang yang hatinya tulus banget ya, nggak ada modus, maka rajin-rajinlah baca Ya Jalil. Ya Jalil, engkau yang maha luhur, maha tulus. Kalau ngasih kebaikan itu tulus banget. Itu kita bisa punya karakter Al-Jalil. Jalil, Karena Bapak ya, Bunda.
Itu Alhamdulillah. Jalil. Jalil itu artinya Masya Allah Bun. Itu jarang sekali orang yang punya karakter Al-Jalil. Banyakan kita berbuat sesuatu pasti ada modusnya ya. Iya, iya. Tapi kalau Al-Jalil, berkarakter Al-Jalil, dia luhur banget ya. Pokoknya dia kita berbuat kebaikan itu nggak ada minta dibales, minta terima kasih. Pokoknya udah luhur aja ininya kebaikan kita tanpa modus. Nah, itu Al-Jalil. Lanjut Jaga lilin. 42, jaga lilin ya, biar nggak mati lilinnya, dijagain lilinnya biar nggak mati. Dan kakek Budi pengen ngasih mobil nih, makanya hatinya luhur banget. Atau gampangnya dia kuliah di Budi Luhur ya, jadi keluar lagi luhurnya. SMA Lan- SMA Pangudi Luhur, SMA Pangudi Luhur kita lebih familiar. Iya, boleh Bun. Pokoknya yang gampang buat Iya, Bunda dipakai. iya, Nah, baik. lanjut nomor 42. Nah, di sini ada mobil Karimun. Mobil Karimun. Ya, Menarik. dan ternyata ini mau dikasih ke Rohman. Mobilnya second dan harganya murah. Karimun disingkat menjadi Al-Karim, Maha Pemurah. Ya, jadi Bunda tinggal bayangin bahwa kakek Budi pengen ngasih mobil Karimun second ke Rohman. Harganya murah. Karena mobil Karimun belum ada yang baru lagi ya, jadi dikasih mobil second. Mobil murah. Al-Karim, Maha Pemurah. Nah, ceritanya berlanjut. Ternyata si Rohman gak setuju nih. Dia agak marah nih dikasih mobil Karimun. Kenapa saya dikasih mobil lama dan harganya murah? Nah, dia pengen dihancurin mobilnya, pengen dipecahin. Atau ternyata turunlah siapa nih? Satpam ya, seperti malaikat rokib ya, ngejagain mobilnya biar aman, biar nggak dirusak sama Rohman. Si Rohman memang karakternya agak-agak nih ya, ngambekan. Ya, orangnya ngambekan si Rohman nih. Nah, si Kayak siapa nomor 43 ada satpam seperti malaikat tuh, maksudnya kita pengen dapetin rokibnya. Jadi di situ ada gambar bunderan di atas kepala. Jadi seperti malaikat rokib mengawasi mobilnya biar aman. Jadi ar-rokib maha mengawasi. Rokib. Nah, nomor 44 ada mobil jeep. Ya, mobil jeep dan dia ngebul ya, tuh asapnya ngebul. Ya, asapnya ngebul. Atau boleh juga si Rahman dikasih Karimun, tapi si Rohim dikabulkan sama kakek Budi dikasih mobil jeep. Maka mobil jeep disingkat menjadi Al-Mujib. Al-Mujib. Mobil Jeep Nah, Mujib. mobil jeep disingkat menjadi mobil jeep, Al-Mujib. Jadi nyambung semua ya Al-Jeep. Bun, Karimun Al-Karim, mobil jeep Al-Mujib, dan dia ada di garasi mobil. Memang saya nggak tahu ya, bukan kebetulan pastinya ya, ini Allah yang ngasih hadiah, ceritanya nyambung semua. Ya. Di garasi mobil ada mobil Karimun Al-Karim, ada mobil jeep Al-Mujib. Ada rokib Jadi juga ya. Al-Mujib itu maha mengabulkan. Ya, jadi bayangin Bunda, di sini ada ada apa? Kakek Budi kuliah di Kakek Budi Budi Luhur, jagain jaga lilin karena lilin. mati lampu ya. Heeh. Jadi Al-Jalil. Nah, terus dia ngasih mobil Karimun Al-Karim, ya harganya murah, maha pemurah. Ya, karena si Rahman gak terima, takut dirusakin mobilnya, turunlah satpam seperti malaikat rokib mengawasi biar mobilnya aman, gak dirusak. Ya, terus kakek Budi mengabulkan permintaan si Rohim, memberikan mobil jeep Al-Mujib, Al-Mujib. maha mengabulkan. Maha mengabulkan. Nah, 45 posisinya di diagonal satu paling akhir, 45 di sini ada gambar wadah nasi, ya bakul ya, wadah nasi. Ceritanya gini, mobil jeep ini kan dalamnya luas ya Bun. Nah, di dalam mobil jeep yang luas ada wadah nasi. Wadah nasi disingkat menjadi Al-Wasi. Ya, wadah nasi disingkat menjadi Al-Wasi. Maha luas. Ya, jadi ada wadah nasi di dalam mobil jeep yang luas. Mobil jeep itu kan luas banget tuh, dalamnya tuh lega ya. Maka Al-Wasi maha meluaskan. Allah itu maha meluaskan. Jadi sama seperti Allah Al-Basit ya, Allah maha melapangkan. Al-Wasi itu bisa meluaskan hati kita, meluaskan rizki kita, meluaskan wawasan kita, lain-lain ya, macam-macam. Nah, kita Al-Wasi. Kalau minta anak kita cerdas juga boleh juga, Al-Wasi. Kalau meluaskan pemahamannya, ilmunya, dan seterusnya.
Nah, maka di sini disambungin tuh Bun dari Jaga Lilin, mobil Karimun, Malaikat Rokib, mobil Jeep, di dalam mobil Jeep ada wadah nasi. Nah, bagusnya lagi Bunda menggabungkan cerita ini dalam jadi kesatuan cerita. Jadi pinter-pinter dikoneksiin ya, digabung-gabungin. Si kakek Budi masuk ke ruangan, mati lampu, dia jagain lilin. Nah, dia pengen ngasih mobil Karimun ke cucunya Rahman, mobil Karimun yang harganya murah. Si Rahman nggak setuju nih, nggak suka mobil Karimunnya, takut dihancurin. Turunlah seperti malaikat Rokib, Ar-Rokib, ya maha mengawasi dia mobilnya nggak dirusak. Mengawasi Ya, kakek Budi ngasih mobil Jeep, ngasih dikabulin tuh permintaan si Rohim, Rahim. dikasih mobil Jeep Al-Mujib. Ya, di dalam mobil Jeep ada apa? Ada wadah nasi. Bagian Saya yakin nasi. wadah nasi Bunda paling gampang ingetnya ya. Sering lihat Iya. soalnya. Nah, tapi jangan Full. digampangin, tetap Bunda membayangkan wadah nasinya itu masuk ke mobil Jeep yang gede banget, luas banget. Dan wadah nasinya ini juga nasinya banyak banget. Atau Maksudnya bayangin kayak sesuka gentong Bunda. gitu, kayak gentong gitu. Kayak gentong, Banyak terus banget. mungkin tumpah-tumpah, apa gimana, bebas saja Bunda ya. Silakan. Oke, saya lanjut dulu, 5 lagi. Nomor 46 sampai 50. Ini masih nyambung ceritanya di ruang garasi mobil. Diagonal 2. Nah, karena si Rahman tadi nggak setuju, ya dia nggak setuju, nggak adil nih, saya masa dikasih mobil Karimun, adanya malah dikasih mobil Jeep. Maka dia mengadulah kepada ayah ibunya, Raja Malik dan ibunya. Nanti ada muncul nih ibunya. Nah, Raja Malik di sini bersikap seperti hakim, menentukan, ya Bijaksana. boleh nggak nih dibeliin mobil Jeep juga. Ya, maka di sini ada gambar hakim, tapi di sini saya tambahin pakai mata bajak laut. Ya, pakai apa namanya, kacamata bajak laut, biar dapetin apa? Dapetin bijaksananya. Sebenarnya ini biar sangkutan aja. Jadi Al-Hakim Maha Bijaksana. Ya, bajak lautnya menjadi bijaksana. Ini buat nambahin variabel biar kita dapetin artinya. Jadi si Rahman gak setuju dikasih mobil Karimun. Nah, keluarlah babenya Raja Malik pakai baju hakim dan kacamata bajak laut. Nah, tapi nanti artinya dia akan muncul sendiri. Al-Hakim Maha Bijaksana. Lanjut, nah ibunya ini muncul nih, wanita duduk. Ya, wanita duduk ini ibunya Rahman Rahim ya. Dia cek suara saya aman ya. Aman. Nah, dia sangat mencintai anaknya. Ya, maka dia wanita duduk ini disingkat menjadi Al-Wadud. Ya, dia kasihan sama Rahman, ya bilang, "Ya udah deh, Bunda kasih mobil Jeep juga buat si Rahman." Jadi Al-Wadud itu maha mengasihi atau mencintai. Jadi Al-Wadud itu dia Al-Wadud, wanita duduk ya. Kalau yang hikmah yang kita pernah pelajari, Al-Wadud itu untuk orang-orang tertentu aja, Bun. Jadi seperti Ar-Rahim ya. Kalau Ar-Rahman kan ke semuanya, Allah ngasih kasih ke siapa aja. Tapi kalau Al-Wadud, Allah mencintai khusus nih, ya hamba-hamba yang spesial. Makanya ini dipakai buat nyari jodoh ya. Kalau anak kita lagi nyari jodoh, tambahin ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, ya Jami. Ya, Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Mencintai dan Maha Mengumpulkan, biar ketemu jodohnya yang saling mencintai. Ya, makanya ditambahin ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, ya Jami. Itu buat amalan buat nyari jodoh ya. Jadi keluar nih ibunya Rahman Rahim nomor 47, wanita duduk menjadi Al-Wadud. Nah, dia duduk ngapain? Dia ternyata pengen ngeliat masjid ya. Mau lihat masjid dari jendela. Ya, dia mau lihat masjid. Masjid itu menjadi Al-Majid. Mau lihat menjadi jadi artinya mulia. Jadi ini ceritanya begitu ya. Mau lihat masjid dari jendela. Mulia. Ya, jadi mulia. Sama kayak kau harus kuat nak. Al-Qahar. Ya, ini kalau ini mau lihat jadi mulia masjid, jadi Al-Majid. Bunda boleh nggak menggunakan kata-kata yang lain? Boleh banget. Ya, misalkan Bunda ini pengen ngebangun masjid, hatinya mulia banget, boleh. Ya. Jadi ibunya Rahman ini selain ngasih
Roman mobil Jeep, dia juga mulia banget, pengen bangun masjid. Makanya di Oh, jadi ruang garasi mobil ada, setiap ruangan rumahnya dia ada gambar masjid, ya karena pengen banget bangun masjid, hatinya mulia banget. Boleh juga begitu. Jadi dikarang silakan lagi ceritanya ya, ditambah-tambahin ceritanya. biar Betul. mempermudah ya Boleh Pak pakai Ustadz. bahasa masing-masing biar lebih mudah. Lanjut dulu 49. Nah, si wanita ini bangkit dari bangku yang berbaris-baris, ya. Sebenarnya kita mau ngambil al-ba'its, ya. Bangku berbaris-baris itu Al-Ba'id. menjadi al-ba'its. Dan dia bangkit. Bangkit itu bangkit dari bangku, ya. Bangku berbaris-baris, al-ba'its maha membangkitkan. Al-Ba'id. Jadi Bunda tinggal Al-Ba'id, mengimajinasikan aja bangkunya banyak berbaris-baris. Bangku berbaris-baris menjadi al-ba'its. Al-Ba'id. Artinya bangkit. Kenapa? Karena ibunya juga bangkit. Maha Dia membangkitkan. bangkit ngapain? Dia bangkit pengen ngeliat TV nih. Ya, dia pengen ngeliat TV, menyaksikan TV, ya, nonton TV. Ada berita tentang orang Palestina yang mati syahid. Maka nomor 50 asyahid maha menyaksikan. Jadi dia bangkit untuk menyaksikan TV. Syahid. Syahid. Maka nomor 50 asyahid maha menyaksikan. Asyahid itu bukan mati, ya, makanya orang mati syahid itu dia nggak mati, tapi dia menyaksikan kebahagiaan yang alokasi spesial, ya, asyahid. Makanya artinya bukan mati, tapi maha menyaksikan. Dia tetap Syahid. menyaksikan apa yang terjadi di muka bumi. Syahid. Oke, Bunda, silakan diprototin lagi dari 41 sampai 50, mulai dari Jaga Lilin, mobil Karimun, ada Malaikat Rokib, mobil Jeep, ya, Jeep. Wadah Nasi, Al-Hakim pakai bajak laut, menjadi bijaksana, Al-Wadud wanita duduk, terus Majid, ada masjid, hatinya mulia banget. Terus dia bangkit dari bangku berbaris-baris, al-ba'its. Lalu dia bangkit untuk menyaksikan TV, ada pejuang yang mati syahid, asyahid. Nah, kita namain dulu ruangannya, kira-kira yang berhubungan sama angka 4. Apa? Bendera kan? Bendera. Itu. Bendera itu bendera Palestina. Terus Empatnya apa? Oh, empatnya itu 4 warna. Ada lagi nggak? 4. Bendera itu tadi nggak bisa. Yang identik dengan ruang garasi mobil juga, yang ada hubungannya dengan gampang kita masukin ceritanya. Ruang mobil aja kali. mobil aja. Mobil. Apanya yang 4, Bun? Rodanya 4. Roda 4. Ya, sebenarnya bisa kursi. Kursi ini kalau dibalik kan kayak angka 4, ya. Ya. Tapi nanti di ruangan lain ada kursi juga, makanya jadi nggak identik. Yang identik dengan ruangan ini adalah roda 4. Nah, sesuai dengan ruangannya ya, biar nyambung, ya. Kita namain ini menjadi ruang roda 4. Kenapa? Karena ada garasi mobil, ada mobilnya juga, gitu. Jadi identik sekali dengan ruangannya dan ada gambar-gambarnya berhubungan dengan roda 4. Jadi kita namain roda 4, ya. Jadi kalau di tes nomor berapa aja yang depannya 4, pasti langsung kebayang ya cerita ini. Ya, cerita ini. Kalau ruang 3 itu kan tadi kita namainnya kan ruang 3 sholat. miliar, 3M. Ruang 3 miliar. Kaitannya antara ruang sholat sama uang 3M. Kalau tadi kan garasi dengan roda itu relate banget ya. Sekarang kalau sholat 3M relasi coach. Itu sebenarnya buat nambahin informasi aja. Sama kayak telur sama ruang tamu kan nggak ada hubungan. Tapi dia menguatkan. Ya, ruang telur karena ada cerita telurnya di Soto Kudus. Maksudnya di rumahnya namanya ruang sholat gitu, malah mengingatkannya apa gitu. Jadi kan kalau garasi. Karena di situ kan ada yang sholat tuh, Bun. Iya. Ada yang lagi sholat, ada yang beristighfar. Ya, emang itu ruangannya ruang sholat. Dan memang itu kita, kan ini ya, kita membuat ini itu biar ada alurnya dari ruang tamu, ruang kerja, ke belakang ruang olahraga, di tengah itu ya ruang sholat karena ada yang sholat gitu. Nah di depan ini ruang garasi mobil, emang naruh mobil kan di depan gitu, jadi nyambungin doang sih sebenarnya, maksa-maksain biar ceritanya alurnya nyambung.
Walaupun kadang ada nggak yang nggak nyambung, ada aja, cuma Ya, nggak harus nyambung kayak banget. tadi aja 3M sama ruang sholat kan nggak ada nyambung gitu Nggak ada kan. nyambung. Gitu Tapi ya. 3M Iya, itu ceritanya nyambung karena iya. ceritanya memang ada cerita tentang 3 miliar. Kamu sih langsung related Ya, ya. nggak mesti. Kayak Iya. telur. Nanti ada juga ruang 7 kurma, ya. Ada ruang pestol air. Jadi emang dia cuma mengambil ceritanya aja, Bun. Ruang 4 roda apa sih, ada gambar mobilnya nih, ada cerita tentang mobil Jeep, mobil Karimun, ada wanita duduk dan lain-lain. Sehingga dia kayak kesatuan gambar ini dipanggil sama dia. Kesatuan gambar ini ada di mana? Ada di ruang garasi mobil. Tapi yang paling cepat adalah manggilnya dengan 4. Kenapa 4? 4 roda. Ya, kita tahu roda itu rata-rata 4. 7 kurma. Kita tahu. Tongkat Musa ya seperti 7. angka 1. Iya. Itu ya, Bun. Ini nanti akan kepake kalau udah banyak, Bun. Kalau Bunda udah Iya. hafalannya sudah ruang sampai ruang 8, ruang 9, ini kepake banget. Kenapa? Buat manggil nggak salah ruangan, nggak salah gambar. Jadi Nggak kalau salah saya tes masuk. nomor 45, yang keluar itu bukan 35 gitu, tapi 45 yang memang ada gambarnya Gambar tentang ban. garasi mobil, ya tentang mobil. Di situ ada wadah nasi dan lain-lain. Baik, baik Coach. Ustadz, kalau yang 49 itu saya agak bingung. Maksudnya ya yang bangkit dari bangku yang berbaris-baris. Kalau bangkitnya oke, yang baris-baris jadi baits itu agak belum, harus Ya, harus Bangkunya ada baris-baris. diimajinasikan gitu loh. Soalnya kan dari baris-baris jadi baits gitu. Itu yang ya, rada-rada susah. ya, yang memang waktu itu saya bikin ini yang agak lama di nomor 49 nih, Bu, nyari bais Hmm. itu apa ya, bais ya. Kalau bahasa orang gaul kan habis, bisa juga bais. Cuma kan nggak semua orang bisa pakai Bais itu. ya. Pakai bahasa prokem Ya, ya. Iya. berbahasa prokem. Cuma nggak bisa nih saya ngajarin pakai bahasa yang nggak umum gitu. Makanya ya Iya, udahlah saya iya. paksain aja karena di atasnya ada bangku juga. Ya udahlah bangkunya saya tumpuk-tumpuk, jadinya bangku berbaris-baris. Ya Bais dapetinnya ya. kata Bais. baisnya. Hmm. Baris ya dapatnya Baits. bais. Jadi Baits. sebenarnya metode ini, Bun, awalnya aja susah. Bait kok jadi baris ya, kok jadi bais. Tapi kayak al-mutakabir gitu. Muka takbir menjadi al-mutakabir. Kalau udah rajin murojaah 2 kali 3 kali, insya Allah dia keluar gitu asmaul husnanya, al-baisnya. Memang 2 kali 3 kali lupa, tapi nyontek lagi, ya al-bais deh maksudnya. Bangku berbaris-baris itu al-bais. Nanti lama-lama dia akan nempel sendiri. Ya. Iya. Jadi Insya satu Allah. hari itu memang harusnya kita nggak lepas dari ini ya, untuk mengingat terus gitu ya, supaya hafal dulu di dalam ini kan Betul, kita Bun. apa Dan itu pikiran kita ya. pahalanya insya Allah, Masya Allah, Bun. Pahala belajar asmaul husna itu pahalanya gede banget. Kenapa? Karena ini ilmu Insya tauhid Allah. ya, ilmu awal. Bahkan kalau banyak ulama bilang ini dasar, asmaul husna itu dasar mempelajari yang lain. Kenapa? Karena kita belajar apapun itu yang punya Allah. Kita belajar Quran, yang punya Quran Allah. Kita belajar matematika, yang nyiptain matematika Allah juga gitu. Jadi kita mempelajari penciptanya dulu, baru belajar yang lain. Jadi ini kemuliaan yang besar mempelajari Asmaul Husna insya Allah. Oke, Bun, Iya. coba ya kita tutup. Kita mana nih? Oke. Ada yang mau tanya dulu sebelum kita coba tes dari 31 ke 50. Kekejar juga ya ternyata. 1 jam nih, Bun. Hebat Bunda-bunda, Iya. 1 jam dapat 20. Tapi Luar belum dites biasa. juga. Iya, Belum sampai belum tesnya, pelan-pelan. Sebutin dulu kali ya ruangannya diagonal berapa. Jadi kita terus apa iya di betul. awal. Jadi kita lebih terbiasa gitu otak kita, Coach. Ya, makanya metodenya Bunda Kemala jangan langsung cari asmaul husna, jangan. Itu kesalahan fatal ya. Dalam Ya. belajar jangan langsung cari asmaul husnanya. Itu nanti ngeblank. Yang paling utama adalah cari dulu posisinya, ada di mana ya lokasinya. Terus cari gambarnya dan ceritanya, pasti insya Allah dapat asmaul husna dan artinya. Itu udah metodenya yang paling tepat, cara belajarnya begitu. Jadi kita kan dulu mungkin Uti Salsabila yang dari awal tuh pernah ingat dulu Iya. memang awal-awal itu pernah ini ada juga salah satu narasumber yang menginginkan kita tapi dengan cara konvensional, Coach. Jadi memang kita langsung menghafal asmaul husnanya. Jadi alhamdulillah mungkin beberapa kita udah biasa Iya. nyebutin sholat. Nah, jadi dengan metode ini memang kita jadi apa ya agak perlu waktu ya, Coach ya, karena kita Ya, udah ya. artinya gitu.
seperti saya tuh kan mesti agak mesti dipasang-pasang banget ini apa Ya, imajinasi coach ya. Nanti ya kita betul. ajar Ya. baik-baik. Soalnya biasanya kan dulu tuh apa namanya kita langsung 10 gitu kan. Langsung Rahman, Rahim, Malik, Kudus, artinya. Nah, sekarang tuh kita mungkin lebih lagi diperdalam, mengasah dipertajam. otak kita gitu ya. Dengan cerita begini kan biasanya untuk ya memorinya lebih tajam. Kalau misalnya gitu artinya nanti nggak lupa-lupa gitu kayaknya ya. Belajar untuk memori Ya, biar betul. kepake gitu kan. Memang sebenarnya kan ada metode pengulangan ya, Bun. Metode menghafal apalagi dengan pakai lagu misalkan. Itu kan mudah sebenarnya. Cuma kalau kekurangan metode itu, dia metodenya urut. Dia nggak bisa diambil Iya tengah-tengahnya. benar-benar. Kita mesti Sulit nyari untuk lagi mengambil ya. tengah-tengahnya. Ya, dia harus ngurut dari satu. Kita misalnya mau nomor 8. Nah, kita bingung tuh, pasti kita ngurut dulu ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam sampai nomor 8. Tapi kalau metode ini dia kayak perpustakaan, kan saya pernah bilang ya. Metode kita itu kayak metode perpustakaan. Dia ada kode-kodenya. Nah, yang memang nggak mudahnya adalah pengkodaannya. Tapi kalau sudah terbiasa, wah itu kita mau diacak-acak kayak gimana aja bisa. Nah, sekali lagi kegunaannya adalah kita terbiasa mencari asmaul husna yang tepat sesuai dengan kondisinya. Nah, itu Ya. sebenarnya yang paling utamanya di situ, Bunda. Nah, kalau kita cuma sekedar hafal, terus saya tanya nih, kalau kita hati kita sempit, asmaul husnanya apa? Nah, kita nggak susah untuk ngedapetin asmaul husna yang Iya, tepat iya. karena kita nggak tahu artinya, mungkin kita juga nggak begitu paham, terus yang mana yang mau dipakai gitu. Tapi dengan metode ini kita tahu nih, oh hati kita sempit. Sempit itu apa tuh? Alkobit ya, apa kepala bidang ya. Itu nomor berapa? Nomor 20. Jadi kita tahu asmaul husnanya apa. Solusinya juga kita tahu. Solusinya di nomor 21 Al-Basit. Allah yang Maha melapangkan. Jadi memang ya sebuah metode ini harus dibiasakan. Nanti lama-lama jadi keahlian. Jadi habit. Oke, kita coba tes ya. Sebentar lagi sudah masuk zuhur, kita tes. Coba kita tes nomor 42. Jangan langsung cari asmaul husnanya. Cari posisinya dulu, cari gambarnya. Ya dia ada helm ya. Itu nomor 32. Ini Oh ya 42. 32. Karimun Oh iya. di Karimun. garasi ya. Mobilnya Di apa? garasi ada Karimun. Mobil Karimun. Yang mau kalau udah ketahuan mobil Karimun, Mahal murah yang dikasih Karimun itu loh. Betul. Iya. Terus Jadi asmaul husnanya apa? Al-Karim. 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 Siap, mantap. Nomor 48. Al-Majid. 48. Oh, dia lagi lihat keluar gambarnya. jendela. Iya, lagi iya Lihat Mbak itu bangkit Dia mau nonton. nonton. Dia bangkit dari kursinya. Bangkit kursinya. Itu 49. 49. 48 yang lihat jendela Oh dia itu loh. masjid. Lihat jendela, Dia bukan jendela, lihat Jendela. masjid. Iya. Dia Ya, betul. Ya, mau lihat mau lihat Al-Majid. masjid kan. Bagus. Al-Majid. Kalau lagi belajar dan murojaah salah itu wajar banget, tapi biasanya 2 kali 3 kali mengulang itu insya Allah nggak jadi salah lagi. Makanya kelebihan murojaah itu dia tahu salah, terus kita benerin, selanjutnya insya Allah nggak salah lagi. Oke ya, 47. 47 itu udah di wanita duduk, wanita duduk. Ya, wanita duduk. Al-Wadud. Wanita duduk. Al-Wadud. Al-Wadud. Al-Wadud itu yang maha pencipta, yang maha pencipta. Ya, bagus. Yang maha pencinta. Ya, maha mencintai. Sekarang coba saya acak sedikit ruangannya, nomor 32. Ya itu helm tadi itu yang Langsung Bunda Dian ya. Helmnya. Karena tahu salahnya tadi langsung benar sekarang. Al-Halim Iya. Santun. Al-Halim, Penyantun, maha penyantun. Al-Halim. Bagus. Nomor 36. 36 tuh yang di atas itu tuh, di atas. Ya. Baru diagonal Ya, itu yang itu kata-kata keluar kata ya. Ya, sebelum keluar kata, Al-Ali ada dulu.
Tinggi-tinggi. Helmnya diangkat tinggi Ali, pakai ya tali. tinggi-tinggi ya. Al-Ali, Ya, Al-Ali. Al-Ali. Bagus. Ali. Diangkat pakai Nomor tali. 46. 46. Hati-hati, 46. 46. Itu dia di situ juga, di tengah situ juga tuh, di tengah 46. Itu Ya. si perempuan itu Diagonal 2. Diagonal duanya ada apa? Hakim. Al-Hakim. Hakim. Hakim. Betul. pakai Ya. pakai kacamata bajak hitam itu. Nah, artinya apa Bijaksana, jadinya Al-Hakim? bijaksana. Bijaksana, Karena bijaksana. karena ceritanya pakai baju bajak laut ya, kacamatanya. Bajak laut, ya. Bagus. Nomor 39. Nah, di situ, di bawah situ tuh, di bawah situ. Bukit. Sebelum Al- naik. Bunda Eli jago Oke. nih. Dia udah pengulangan ini dia ini Mantap dia, sports Bunda ya. Eli langsung di mukanya udah ada gambarnya, ceritanya keren langsung dapet dia. Udah Ya, Murid- muka murid- sakit, murid paling maka rajin. menjadi al-mukit. Mukit. Bagus. Nomor 43. Nah, itu dia tuh Ada yang Rokib. Rokib. Nah, betul. Rokib. Muncul turun malaikat Rokib ya, mengawasi. Mengawasi. Nomor 34. 34 Pak, itu apa namanya? Kakaknya Gopar, namanya si Gopur. Kakaknya Iya. Gopur. Penghapur, Bagus. Gopur. Mantap, Bun. Coba sekarang agak melenceng lagi, ngawur lagi nomornya, nomor 19. Aduh, Nah, Lupa. tongkat Musa itu ya, tongkat Musa Ya, itu. tongkat Musa. Musa, diagonal 2 sebelum akhir. Gambarnya apa? iya. Apa ya, Itu lupa. belum dipelajari lagi tuh. Gambarnya Belum Al-Qobit Rajaah, nomor belum 20-nya sebelum Belum. Al-Qobit. Alim. Al-Ali, Yang patah itu. bagus. Patah, Nah, tadi bagus. patah. Kursi benar. patah, kursi kakinya patah. Ya, jadi memang murojaah per ruangan itu penting ya, biar dia Iya. kuat dulu di ruangan tongkat musanya kuat, ruangan bebeknya sih. kuat, sehingga dia mau Harus- diacak ke nomor berapa aja dia bisa, Bun. Jadi artinya Emang harus nggak usah buru-buru. satu ruang atau dipatengin dulu coach Tuh, ya. dikuatin. Makanya nggak usah buru-buru kalau ngejawab sesuatu, yang penting benar dulu. Ya, yang penting alurnya benar, jawabannya benar. Nanti lama-lama Jangan baru dia makin lama makin cepat insya Allah jawabnya. Insya Allah. Harus ini- jadiin tapi ini udah permainan keren nih. banget, Bun. Ini Bunda Hani, Bunda Diam, Bunda Emilia, Bunda Eli, Bunda kemarin udah keren-keren banget nih. Ya, metodenya udah paham. Jadi yang penting tuh buat saya, yang penting metodenya paham dulu. Karena selanjutnya kalau udah paham metode, selanjutnya adalah kata kuncinya murojaah. Udah itu aja. Yang penting metodenya paham. Kalau udah paham murojaahnya, tinggal rajin-rajin murojaah aja. Ya tinggal Jadi nanti Bunda Eli tebak-tebakan hari ini gitu jago juga. nih. Kenapa, Bun? Dijadiin tebak-tebakan permainan gitu juga. Makanya nanti kalau ketemu nggak boleh masuk ke rumah Bunda Dian sebelum ditebaknya bener. Ya, Ada ininya ada passwordnya. Bos. passwordnya. Ya, nomor 39. Bener masuk ya. Salah diam dulu. Terus nanti Ya. pulang deh, nggak bisa jawab. Iya. Nah, apalagi nanti Bunda bisa niatin bisa ngajar, Bun. Karena kebaikan ngajar itu berkahnya makin berkah ya. Insya Allah makin kita makin nempel, insya Allah Allah makin kasih keberkahan kita dengan Asmaul Husna ketika kita ngajar. Nah, ngajar itu nggak usah mikir yang jauh-jauh dulu, ngajar ke anak cucu, ya ke suami, ke yang kita bisa, ke tukang sayur. Makanya saya beli ini 100.000, tapi abang ngapalin dulu ya 5 Asmaul Husna, saya ajarin. Nah, itu boleh ya, atau ke supir di rumah, Belanjanya lama banget kan. Ya, dengan begitu insya Allah jadi keberkahannya jadi berlimpah-limpah lagi, Bun, dengan mengajarkan ke orang. Karena amal jariahnya, bayangin ketika mereka sebut terus Asmaul Husna atau dia berkarakter Asmaul Husna, selama itu juga kita dapat amal jariahnya. Itu pahalanya gede banget. Belajar dan mengajar gitu ya, Ustaz. Betul. Kan emang kita disuruh menyampaikan walaupun satu ayat. Ya, nyampein itu kan ngajar juga menyampaikannya. Jadi walaupun ke tukang apapun lah yang kita bisa. Misalkan Bunda ngundang apa ya, ibu-ibu yang lain main ke rumah gitu. Saya izin ya, saya mau bagi-bagi rezeki, tapi saya izin juga mau ngajarin Asmaul Husna, boleh ya? 10 aja. Gak usah banyak-banyak, 10 aja. Nanti mereka mau nggak bulan depan kayak gini lagi, saya kasih rezeki lagi, tapi ngapalin ya tambah 10.
Kayak gitu. Walaupun mungkin niatnya mereka dapat dapat apa bingkisan, dapat uang gitu ya, tapi insya Allah kalau mereka nanti dapat hidayah, maka Iya, menjadi senjata hidup juga buat mereka. insya Allah. Ya, Insya Ya, Allah. Ya Allah. mungkin itu ya Bunda ya, Kumala, dan udah yang lain bersama saya mohon azan tuh ya, maaf kalau ada Baik, sama-sama. kurang-kurang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi Sama, wasilah. Benar-benar insya kata Allah. Rasulullah, Amin. man asoha dakhalal jannah. Amin, Ya, amin. kita capek-capek kita belajar Asmaul Husna, insya Allah ujungnya surga. Dan mudah-mudahan juga Amin, insya kalau Allah, Bunda insya Allah. semua, Allah yang maha almani, Allah yang maha mencegah. Ya, Ya. mungkin karena kita belajar Asmaul Husna tadinya dapat ujian apa nggak jadi, dapat Amin. sakit nggak jadi, yang sakit dapat sembuh. Itu bisa jadi keberkahan dari Asmaul Husna. Ya, keluarganya makin makin sakinah, ya anak-anaknya makin soleh soleha. Insya Allah bisa jadi Amin, perantara amin, kita insya Allah. belajar Asmaul Husna. Mudah-mudahan saya doain ayah Amin. bunda, mudah-mudahan kita semua benar-benar menjadi wasilah ya surga kita melalui Asmaul Husna insya Allah. Mungkin itu dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ronko. Sampai insya Allah minggu depan. Insya Allah. Iya, selamat berkurban. Selamat Iya, berkurban. ya.